Terus kedua, dalam pernikahan kita bisa jamin lagi hal-hal yang sederhana yang saya ketika kita duduk jauh di kegiatan bisa acara bersama sampurasan kita kan duduk bersama. Ketika konsul kesehatan dia menjelaskan tentang reproduksi, panjang tentang saya tentang undang-undang rumah tangga, lainnya tentang tadi masalah peraturan nikah masuk data di dan syariat nikah seperti apa. Sebenarnya kita cuma menyamakan yang kita hormati secara agama Islam wilayah Kecamatan Musikan, Bapak Dimas dari Polsek Musikan, Bapak Kepala Musikan Diri Desa Kamper Musikan, Bapak Udin atau Pak Kesra di Desa Kamper, Bapak Supri Lono. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan kita pada kesempatan kali ini bisa rapat koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja dari bakti kita di wilayah Kecamatan Musikan, dan kita mulai dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada koordinasi sore atau siang hari ini saya memutuskan pada hasil ketika saya rapat koordinasi di Surabaya dengan Bapak Kasih Binais, yang intinya adalah membahas beberapa hal terkait tentang kepenyeluruhan baik itu di non PNS maupun yang PNS, diantaranya tentang peluang asesmen di PNS, kemudian pelaksanaan pemilihan penyuluh teladan dimulai dari kabupaten, kemudian nanti juga dilaksanakan seleksi tingkat provinsi. Juga direncanakan sebelum pemilu sudah ada seleksi tingkat nasional untuk memunculkan penyuluh teladan nasional tahun 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, untuk yang ketiga itu agendanya adalah pembahasan tentang laporan FPI yang melekat atau menjadi kewajiban bagi para penyuluh non PNS di 38 KAPO yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil itu yang mungkin bisa kita unduh atau kita ambil adalah kinerja dari penyuluh agama Islam non PNS itu dalam satu bulannya minimal melaksanakan 8 kali kegiatan. Melaksanakan 8 kali kegiatan, yang 8 kali kegiatan itu isinya adalah 5 hal, 5 aksi. Dari 8 kegiatan itu bisa berupa pendataan. Data apa? Ya, yang sering sudah kita lakukan di Musikan, bagaimana kita harus menjamin bahwa data masjid, musola, data pemeluk agama, atau intinya adalah data potensi kelompok binaan di wilayah Musikan ini selesai. Jadi hari ini misalnya kalau ada orang bertanya kepada penyuluh atau kepada kita sekalian, berapa jumlah masjid di Musikan, pulau panjenengan harus sudah tidak berpikir lagi untuk menjawab itu jawaban yang keliru. Kita harus pastikan kalau saya itu sudah harus di luar memori bahwa ada 22 masjid, 117 musola di Kecamatan Musikan. Nah, panjenengan membreakdown di bawah sesuai dengan wilayah kinerja panjenengan. Contoh diambil pada beberapa masjid ada beberapa musola, ini sudah harus di luar kepalanya Ustaz Miftahul Basor tentang jawabannya. Kemudian tentu di desa-desa lain juga demikian karena strukturnya kan berbeda. Nah, satu berupa pendataan itu tempat ibadah, kemudian data potensi keagamaan, termasuk misalnya di salah satu titik di desa Musikan ini ada hal terkait tentang keagamaan yang bisa menjadi isu, katakanlah isu regional atau isu nasional, itu kita harus tahu. Contoh misalnya, jangan sampai terjadi orang Jakarta atau orang Surabaya
ada sudah mendapat laporan apakah via WA atau via apapun, WA bahwa di Dusun Jati, Desa Ngampel ada aliran menyimpang. Nah, kita belum tahu, sementara orang provinsi Jawa Timur tahu. Ini dosa bagi kita. Nah, jangan sampai kita kedahuluan hal seperti itu. Walaupun misalnya kedahuluan, kita harus segera bersikap. Artinya apa? Ketika ada hal-hal apapun terkait agama, kita harus tanggap kita itu minimal itu kita ketahui, kemudian kita katakanlah kita catat, terus kita laporkan di grup katakanlah, atau dilaporkan ke koordinator, atau dilaporkan kepada saya, sehingga ketika nanti ada klarifikasi dari atasan, Pak Haris, kepala Kemenag Jombang, pasti akan nanyanya kepada kepala KUA, kepada Pak Zaki. Pak Zaki pasti akan nanya kepada saya pasti akan nanya kepada panjenengan. Kira-kira alurnya kan demikian, alurnya demikian. Nah, ini dalam rangka ya termasuk pendataan. Ini sudah bagian dari kinerja yang boleh kita laporkan. Istilahnya ketika kita lakukan itu, AD itu gak subhat maneh menggunakan uang yang 50 juta itu per bulan. Yang 500 juta per bulan itu bisa selesai dilaporkan dengan aparat. Itu yang pertama pendataan ya, 5 aksi. Aksi yang kedua adalah kunjung tokoh. Jadi misalnya hari ini panjenengan berkunjung ke kepala MI Sunan Giri, ini adalah bagian yang bisa dilaporkan di dalam 8 kali pekerjaan setiap bulannya itu. Pak Guru murid panjenengan itu ada berapa? Pak Guru murid panjenengan sudah khatam Al-Quran berapa? Itu kan masuk. Pak Guru murid panjenengan dan seterusnya data-data di madrasah atau tempat pendidikan yang dituju. Kunjung ke TPQ, kunjung ke kiai, kunjung ke tokoh agama, tokoh masyarakat, itu bagian yang bisa didokumentasikan, panjenengan masukkan di EPAI, kemudian itu bagian dari laporan yang dibenarkan oleh negara. Hasilnya kemarin sesungguhnya ketika sudah melakukan, maka tidak perlu lagi membuat laporan tertulis atau print-out, tetapi ada kebijakan dari kepala seksi Pak Ilham atau seksi NAS bahwa tetap harus menggunakan print-out. Sudah itu kita bukti karena dalam rangka juga antisipasi daripada kita hubung lagi kalau misalnya tidak membuat print-out. Artinya cukup print-out atau cukup EPAI manual online atau kedua-duanya yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh kepala seksi, oleh lokasi budaya. Tapi minimal setiap panjang melakukan kegiatan itu catat, kemudian sebisa mungkin ada bukti fisik. Karena zamannya seperti ini kan. Kita yang makanya menurut saya itu kan sing pinter-pinter ngomong hati. Nek gak pinter-pinter ngomong hati, itu bisa jadi pamer, itu bisa jadi ria, macam-macam. Tapi semuanya tentu akan berpulang kepada mana hati kita masing-masing. Bahwa kita yang kita lakukan itu semata-mata kita niati ibadah. Ngomong itu gampang, tapi mengelola hati itu ya gampang. Soalnya hati urusan gak ketok. Kalau gak ketok kan wangel. Kecuali bangsa lembut. Bangsa lembut itu yang tepung. Oke, yang kedua kunjung tokoh. Yang ketiga adalah BP, bimbingan penyuluhan. Baik itu perorangan maupun kelompok. Perorangan itu contohnya panjenengan ditakoni arek kabeh dadi manten. Bu ini kula niku pengen dadi manten opo ae sing disyarataken. Ini subsidi oke panjenengan yang di keluarga Sakinah atau anu kudu paham. Pak Muji itu misalnya mau daftar itu sudah masuk bagian sama tuturi didik lah, sama tuturi seperlunya, soalnya nek dituturi akeh wong saiki gak durmokno malah. Dituturi secukupnya, sing kira-kira wonge nggih paham, itu bagian dari pekerjaan penyuluhan. Ini enggak bidangnya. Boleh meskipun bukan bidang. Iya. Tapi untuk tentunya kalau bisa ya sesuai dengan bidangnya. 8 itu. Nah, itu namanya penyuluhan perorangan. Kalau penyuluhan pada tokoh itu misalnya ada takmir masjid atau takmir TPQ atau takmir ketengin wakaf. Ya, itu berarti panjenengan sudah memberikan penyuluhan secara kelompok kepada organisasi. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat itu pengajian. Pengajian tentu ya panjenengan sebagai narasumber atau pemberi
tausiah atau menyampaikan ma'idhah itu adalah tausiah. Yang kelima, tutor sebaya. Tutor sebaya itu panjenengan mungkin nyemak ngajini, konconi atau teman-teman penyuluh 1 bulan sekali ada kegiatan khatmul Quran terus semak-semakan. Ya namanya sebaya kan berarti sak level kan. Menjadi tutor atau menjadi penunjuk selevelnya itu juga bisa dilaporkan di 8 kegiatan yang bisa dilaporkan per bulan. Intinya kita sebagai penyuluh agama Islam untuk yang non PNS dalam 1 bulan harus melaksanakan minimal 8 kali kegiatan keagamaan. Bisa beruntun atau terjadwal dan seterusnya yang selama ini sudah dilakukan. Tentu seperti itu. Mungkin Pak Budi bu iring-iring kayak tausiah itu masuk di penyuluhan boleh, masuk di pengajian boleh. Iring-iring kan mungkin orang nyerahno, nyerahno gak diserahno tok jika itu tutur 1 ayat 2 ayat, nah itu bagian dari yang bisa dilakukan. Kan pengen memberi pencerahan pada orang lain. Penyuluh itu kan penerang. Bagian suluh. Jadi penerang. Jadi karena kita ini penerang mau tidak mau nek kepengin penerang kudu listrum. Nek goreng gak ono strum listrik ya kudu duwe ngegas atau minyak gas. Kudu diaktif karena kita ini diharapkan bercahaya. Kalau supaya bercahaya mau tidak mau kudu listrum mereka itu nggak bisa murup, nggak bisa menerang. Dan kita nggak boleh konslet. Penyuluh yang konslet itu misalnya melo ATI, melo radikal itu penyuluh konslet. Mau menjadi penerang kok malah menjadi masalah kan? Nah, karena mengatasi radikalisme itu bagian dari pembidanan kita juga. Jadi kita diharapkan tidak menjadi bagian orang yang itu menjadi masalah. Tapi keadaan kita ini ada bagian dari menjadi orang yang solusi. Sekecil apapun, seminim apapun, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi solusi dari penyelesaian sebuah masalah ini semoga menjadi urun untuk kita yang belum kehidupan ini semakin hari semakin baik ya, semakin yang diinginkan. Jadi kesimpulannya seperti itu, kehadiran kita itu menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Walaupun sesungguhnya sudah banyak dilakukan oleh orang, masih Pak Mudin kan penyuluh juga. Pak Mudin itu menjadi solusi, kalau pengen rapi kayak solusi. Mengurus artinya kan kita menjadi solusi, bukan itu masalah. Pak Amin juga demikian di madrasah, orang pengen pintar membaca Quran, katakanlah ingin mengerti ilmu agama dan tingkat dasar. Nah, kita jadi solusi dimanapun, di ruang apapun, tidak ada ikatan terikat atau terbatas oleh ruang dan waktu. Kita berupaya untuk mampu menjadi saya pikir itulah yang menjadi koordinasi kita bulan Januari ini. Dan tentang laporan kami sudah janjian dengan Pak Kasih, Senin itu saya akan ketemu dengan koordinator PAI Kabupaten Gresik dengan Pak Kasih dan saya untuk merumuskan bagaimana format laporan yang terbaik, karena admin EPAI itu untuk kabupaten yang pegang saya. Jadi laporan yang diterima panjang tadi itu saya selesaikan di Musian, saya kirim ke Jombang, balik nomornya di Jombang kepada panjenengan semua. Aku hidup kayak itu nggak rapi kelas ini. Panjenengan bisa baca. Jadi seperti itu, maka berbahagialah dan Musian harus menjadi pelopor. Bukan karena saya ada di sini, karena memang kita menunjukkan kinerja. Alhamdulillah hari ini kita tidak boleh atau tidak bisa dipandang sebelah mata 8 orang yang ada di Musian. Saya sudah berani deklarasi Musian sudah begini-begini, berani. Tinggal yang di bawah ya? Dalam? Tinggal yang di bawahnya. Saya pikir yang dibahas sudah mulai gerak. Selesainya piagam masjid musola itu, ya. Itu jangan pada Pak Kasih, pada Pak Kepala Kantor saya berani sounding.
Dan nanti ketika saya bijak itu mau saya sampaikan, Pak Kepala Kantor akan secara simbolis menyerahkan kepada salah seorang mutin katakanlah begitu. Nanti saya akan narasikan, akan saya iringi dengan narasi bahwa kondisi Indonesia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, balik mana dek hati kula panjenengan ini kena hati nawe diri kepleset ya sudah diriak. Jadi sombong hati kepleset. Muga-muga kula panjenengan pintar ngomong hati. Soalnya ini dia. Dijauhkan dari segala-galanya. Gampang diomong angel di lakoni. Muga ngerti. Jadi bimbingan dari Gusti Allah. Amin. Supaya oleh bimbingan jangan jauh-jauh dari nur. Bawaan tulisannya Kozin, tulisannya Hidayah, apa itu pokoknya jatuh tetap cahaya. Jangan jauh-jauh dari nur. Saya pikir nonton mungkin ada masukan, rembukan, Jumpa di sawah itu bisa masuk Pak. Dalam? Jumpa di sawah. Jumpa di sana masuk. Selama ini kan nggak pernah kami jumpa itu masukkan nggak pernah. Masukkan, masuk jumpa di sana. Sampai kita dimasukkan, kita yakin. Februari Saya aja saya laporkan kok. kita nggak pernah Pak. Takutnya nggak Yang lain juga. Bentar Pak, lihat. Ya. Terima kasih Cak Pun. Terjadi kalau ketepatan pendahulu itu di bidang radikalisme atau aliran pengawalan. Melihat atau membaca di kitab suci penyuluh itu warna hijau dari Pak Ilham Sajuki ini warna putera itu harus minimal satu itu pendataan mana-mana atau tempat yang diperkirakan ada aliran yang benar. Yang menjadi kendala di kami itu selama ini belum tahu secara persis, secara pasti apa ciri-ciri dari sekolah agama itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalau belum tahu ciri-ciri ini? Karena saya berkunjung itu, walaupun tidak satu kecamatan ini, kalau desa Made itu wilayah Kudu, di sana tuh ada yang ikut jaringan masyarakat itu, rasanya ajarannya kayak kejawen gitu. Nah, saya tuh juga tidak bisa memvonis, artinya mereka itu termasuk radikal atau tidak. Jadi itu dengan pemangkaran itu berarti bukan. Iya. Ampun. Tak jawab dulu ya. Iya. Ukuran ini menurut saya mboten angel. Segala sesuatu sing aneh-aneh itu nggak nyocoki sampai keseharian yang sudah kita lakukan. Itu menurut saya boleh dicatat. Kita tidak dalam rangka memvonis. Penyuluh itu tidak dalam rangka memvonis. Kita mengidentifikasi. Data itu kan mengidentifikasi. Misalnya dalam satu titik tertentu kok akan pertemuan orang kejawen, sudah catat saja. Di desa ini setiap 1 minggu sekali ada pertemuan termogantul. Atau ada catat saja. Dan catatan itu banyak laporkan kepada katakanlah kepala KUA, katakanlah kepada koordinator. Sehingga suatu saat kalau itu ada ulah, kita sudah punya basis. Oh iya Pak, itu pada bulan Januari tahun 2019 sudah dilaporkan, sudah dideteksi oleh penyuluh bagian radikalisme. Maksudnya begitu. Artinya kita ini punya kewaspadaan dini dari setiap hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Diselesaikan begitu. Jadi tidak dalam rangka memvonis. Kemudian yang kedua, strategi pendataannya pun tidak harus kita menjadi seolah-olah orang yang juru sensus begitu. Pak, benten jumlah jamaah sampai apa? Kita mendata dari jauh juga bisa. Boleh jauh-jauh dari Israel bisa. Oh, masjid ini ternyata rata-rata jumlah jamaah sholat maktubahnya itu nek maghrib ono wong 50, tapi isa ono wong 30, subuh cuma ono wong 2, duhur ono wong 7. Misalnya ya sudah, 50 ditambah 30 ditambah 2 tambah 7 dibagi 5. Ketemulah itu namanya rata-rata jumlah jamaah maktubah. Ilmunya kan seperti itu. Tidak harus iya jangan gue Pak, aku kudu ngetem. Oh jadi gak sesuatu yang sifatnya kualitatif ke masyarakat itu mesti ada margin error. Survei
ilmu statistik sosial itu mesti margin errornya gede, lebih dari 3 itu bisa ilmu statistik untuk sosial ya. Tapi kalau kesehatan itu tidak boleh. Ilmu kesehatan itu margin errornya harus 0,00. Soalnya keliru titik loro watu kok jangan loro jangan salah obat. Kalau dokter masyarakat, kalau ilmu sosial kan tidak. Ono operasi kumpul wakeh kira-kira wong 50 itu boleh, itu ilmu sosial. Sekumpul kok piro ndek MI Kepuan? Ya kira-kira 200 semua, padahal nyetel wong 150 itu boleh. Karena jawabannya sosial, karena sosial itu statistik sosial itu mesti ada margin error. Itu cara membaca pola. Kalau itu ya Pak Budi. Jadi caranya seperti itu, tidak harus kita memvonis, tapi kita tetap bergerak, tetap berjalan. Di bidang wakaf misalnya harus paham berapa jumlah bidang wakaf selama tahun 2018 di KUA Musia. Tak kono. Kalau nggak paham takut. Jadi itulah yang dimaksud pendataan, dan itu menjadi catatan kecil panjenengan yang setiap saat orang menunjukkan panjenengan bisa jawab dengan minimal kalau tinggalan yang catatan pulau kan membuktikan bahwa panjenengan tertib. Nek jawaban panjenengan hilang enggak apa-apa loh, itu bukan jawaban dewasa. Atau kalau minimal panjenengan ngeblank sabar nggih, mungkin kalau bel panjenengan mungkin jangan kalau hubungi, kalau ambilkan datanya. Mulai tanyakan ke kamu. Artinya jangan memberi jawaban yang memuakkan kepada user, tapi juga jawaban yang memuaskan kepada masyarakat kita yang dalam hal apapun. Haji misalnya, jumlah sama haji misalnya terus bicara kalau penjenengan ya makin pulau tanda tangan yang pak kepala, mungkin apa jawaban seperti itu daripada mau tembik pulau mungkin tos urusan KUA tidak boleh loh, karena jawaban karena panjenengan orang yang setiap hari rotok sering deh, dan itu memang bukan risiko ya, konsekuensi dari kita sebagai penyuluh. Mau tidak mau harus memberi pencerahan, memberi penjelasan, walaupun penjelasannya itu Pangeran Semoyo, Semoyo lah. Bidang lain juga demikian. Kamu Budi? Berkaitan satu poin, terus mau izin di tahun mulai tahun baru. Kayaknya kita harus nerjit. Kenapa? Banyak di Ciledug Dimas, Babi, sama dengan panjenengan, tinggal mengikutkan kita ini bagaimana? Contoh, kamu ke Bali. Kami perlu data tentang yasinan di setiap desa. Karena ini inovasi kami mencoba masuk ke situ. Nah, disitulah kita tandemnya, kita saling duping. Artinya pandemnya kita bicara tentang radikalisme secara hukum. Panjenengan paling tidak gantian menyelipi bahasa-bahasa yang kenapa jadi saling kenapa? Nah, itu yang damping. Nah, kita saling melengkapi. Satu poin. Terus kedua, dalam pernikahan kita bisa damping lagi hal-hal yang sederhana yang saya penyuluhan. Ketika kita duduk di kegiatan desa karena ada sambung rasa, kita kan duduk bisa bersama. Ketika konco-konco kesehatan dia menjelaskan tentang reproduksi, nah panjenengan tentang nikah, saya tentang undang-undang nikah, undang-undang perlindungan anak, undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, panjenengan tentang tadi masalah peraturan nikah masuk bahkan di sektor panjenengan dan syariat nikah seperti apa. Sebenarnya kita cuma menyamakan visi dalam suatu kegiatan ini yang perlu kadang-kadang saya perlu waktu ketika berkonsultasi ke jenengan, termasuk di dunia pendidikan. Kita sebenarnya nyambung semua karena sama-sama panjang di Bimais, saya di Bimas. Cuma bedanya is dan mas. Nah itu saja. Jadi monggo kalau memang tahun ini kita bisa pure
sama-sama. Ini malah dalam aku sebelah ini eman itu, jadi kita jalan nggak pincang. Mungkin sewaktu saya bilang adik emannya gagal, atau sekali waktu dioper lagi. Jadi kita tampil itu betul-betul dalam suatu kementerian yang akselerasi. Nah kadang-kadang kita kan tamu mendayo. Ini loh menurut versi kami. Nah menurut versi itu piye? Bukan menyalahkan dan benarkan, tapi kan tidak. Oh iya berarti ternyata kita beragam. Dan perbedaan itu membawa manfaat, bukan menjadi perpecahan. Itu maksudnya. Mohon izin. Kalau sekiranya kita bisa sama-sama menyambungkan, termasuk masalah merawat jenazah yang akan kita gagas atau seperti apa, monggo. Kami welcome. Dari kemarin, karena saya mau job, jadi saya tidak berani mengutarakan karena perbedaan visi nanti kembali ke dalam bumerangin. Nah itu kan segala konsekuensinya harus monggo kita lakukan. Mohon izin dulu. Terima kasih. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Mehmet tadi bahwa kita ini sama. Bedanya kan is sama as. Nah, is sama as itu juga nggak begitu berbeda. Kalau is itu adalah, nek es itu iyalah atau bersama. Iya, Bahasa Inggris. Mojok ndak gulakan. lanjut Pak. Tentu ini adalah gagasan visi-visi yang luar biasa. Menjalankannya tinggal sekarang kita mengatur ritme. Mengatur ritme itu tinjauannya adalah kesempatan, waktu, dan yang paling fundamental adalah kemauan dari kita. Jika mau ada, sangat basic menurut saya, kemauan itu elemental pada dasarnya. Ketika kemauan ada, kemudian waktunya bisa ketemu, ada perencanaan yang konkret, saya pikir bisa. Apalagi dengan awal-awal tahun bisa kita rencanakan nanti 1 tahun ke depan itu kita berapa kali ya action yang itu kita ukur dengan nafasnya oleh dulu. Kemudian profil terus menerus, lo kendaan nafas, kendaan nafas itu malah butuh bantuan nafas. Selebih seperti itu. Intinya siap. Jadi rencana kan dalam awal kemarin kan coba beberapa titik ya mulai kedatangan. Kan yang saya katakan penyuluh ada cowok ada cewek. Di desa Itu kan ada basis perdesan ada apa? Di desa A misalnya ada berapa jamaah juga, ada berapa jamaah yasin. kan bisa dalam dengan laporan panjenengan juga bisa misalnya. Jadi kita panjenengan laporkan di Dumais, saya juga. Jadi ketika ketemu di satu titik, loh awak dhewe terus kerja sama, terus mendeleki ya itu maksudnya. Perbedaan. Nanti ketika kunjung katakanlah kita minta support waktu barang 10-15 menit tidak selesai. Nilainya sudah ketemu kunjung itu sudah ada ranah silaturahmi bahwa harus kita sampaikan beberapa pencerahan itu, saya pikir nggak perlu lama-lama. Sekali lagi lah, orang sama gini tuh nih Seringan. kesuwen tuas di lingkungan di YouTube jadi sakeh masuk. yang justru yang harus kita gerakkan energi kita itu adalah bagaimana kita ketemu, kemudian saling mendoakan, dan itu membawa hati, tidak hanya membawa gadget kan. Ini yang perlu kita gerakkan. Kadang-kadang sekarang kita ini ketemu tapi hatinya nggak nyambung kok. Puno asik WA dewe gini ya asik dewe ya. Setelah ketemu tapi hatinya nggak nyambung. Yang harus kita gerakkan ketemu ya saling sapa, kemudian saling mendoakan, saling guyon-guyonan, HP ditinggal atau ya artinya bener-bener silaturahmi, nyambung bener, menyambung ke rohiman betul. Nonton ya? Yang lain, Jika? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mumpung Pak Mudin barokah dengan ya Pak Mudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في المسيح يا ربنا الحمد لله بك الجلال والعظيم وعند بسلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات أتقبل لنا بجميع الحاجات وتقبلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها لك على الدرجات وتبلغنا بالرسول من جميع الخيرات التي وقدمنا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة الموت ومغفرة بعد الموت اللهم من علينا بشكرة الموت وتمنى ربنا نسأل ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا من لدنك رحمة وهب لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله